Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Langsa, Bapak Ketua Majelis Dikdasmen Kota Langsa, Bapak Insinyur Mukhtar Batubara, beserta Sekretaris Pak Tasril, Ibu Aisyah, Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kota Langsa, dan Bapak-bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan yang berhadir, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua anugerah Allah yang Allah berikan itu bisa kita syukuri, sehingga kita menjadi abdu syakur, hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga dari kalangan mutaakhirin illa yaumiddin. Sama kita pahami bahwa alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, yang substantif perintahnya sangat jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat itu Allah mengawali firman-Nya dengan harfun nida, yaitu huruf seru. Allah menggunakan huruf ya, harfun nida, di mana setiap kali Allah menggunakan harfun nida itu pasti ada munadanya, ada kalimat seruan, ada objek yang diseru. Dan objek yang diseru di situ adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini jumlahnya tidak bisa kita deteksi, beda dengan orang Islam. Jadi kalau orang Islam hari ini penduduk di bumi ini, manusia di bumi ini keseluruhannya itu 8,16
miliar jiwa. Jadi seluruh dunia itu manusianya berjumlah 8,16 miliar jiwa. Orang Islamnya bisa dideteksi. Orang Islamnya itu 2,04 miliar dari 8,16 miliar. Artinya orang Islam di seluruh dunia itu ada 25% jumlahnya. Jadi kalau orang Islam gampang bisa dideteksi jumlahnya berapa. Sekarang ini jumlah orang Islam berapa? Kalau di seluruh dunia itu 2,04 miliar jiwa dari 8,16 miliar jiwa. Artinya 25% dari seluruh jumlah manusia yang ada di dunia ini itu orang Islam. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia ini jumlah penduduknya kurang lebih 300 juta. Dari 300 juta itu yang dipastikan Muslim itu 254 juta. 254 juta dari 300 juta jiwa. Artinya 87, sekian persen jumlah orang Islam di Indonesia. Jadi orang Islam di Indonesia ini nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu 90%, sekarang cuma 87, sekian persen saja. Jadi kalau jumlah orang Islam bisa dideteksi, tapi jumlah orang beriman nggak bisa. Ya, karena iman itu sesuatu yang tersimpan di dalam batin, yang nampak melalui perilaku, behavior. Dan keimanan itulah yang punya kaitan dengan ketakwaan. Ketakwaan itu sama juga dengan keimanan. Dia nggak bisa diukur. Karena waktu Nabi ditanya, aina taqwa, di mana ketakwaan itu, Nabi menjawab, hahuna. Ketakwaan hahuna. Ketakwaan itu ada di dalam batin sini. Jadi orang Islam bisa diketahui pasti jumlahnya, baik untuk tingkat dunia maupun tingkat Indonesia. Tapi orang yang beriman nggak bisa dideteksi, karena tidak semua orang Islam itu kemudian menjadi orang yang beriman. Ada juga orang Islam yang kemudian syirik, imannya nggak ada kalau sudah syirik. Ada juga orang Islam yang munafik, itu nggak ada juga imannya. Jadi untuk Islam bisa dideteksi, tapi untuk iman tidak bisa. Dan yang menjadi munada, objek seruan dalam melaksanakan ibadah puasa ini, itu adalah amanu, orang yang telah beriman. Jadi kalau kita lihat orang KTP-nya Islam tapi dia nggak puasa, ya nggak apa-apa, karena dia Islam, bukan iman. Yang puasa itu iman. Jadi jangan kecil hati, jangan kecewa, kamu Islam tapi kok nggak puasa. Itu artinya dia harus memperbaiki iman Islamnya untuk dia bisa terpanggil menunaikan ibadah puasa. Kalau enggak, dia nggak puasa. Dia nggak beriman. Islam tapi dia tidak beriman. Udah dia syahadat, ya sudah. Dia tidak meyakini bahwa perintah itu adalah kewajiban yang harus dia tunaikan, sehingga dia dengan gampang nggak berpuasa, dengan gampang dia tidak menegakkan sholat dan sebagainya. Nah, jadi bersyukurlah kita kalau kita menunaikan ibadah puasa, itu artinya kita bahagian dari hamba Allah yang beriman, yang memenuhi panggilan dari perintah Allah untuk menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi puasa itu punya keterkaitan erat dengan pengampunan dosa.
Dalam Sahih Bukhari disebutkan as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadana ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna izaj tanabal kabair. Jadi antara satu sholat 5 waktu ke waktu sholat 5 waktu yang lainnya, antara satu sholat Jumat di setiap minggu dengan sholat Jumat di minggu berikutnya, antara satu Ramadan dari satu tahun ini ke tahun Ramadan berikutnya, itu berfungsi mukaffaratun ma bainahunna, berfungsi sebagai kafarat, penghapus, penebus dari dosa-dosa di antara interval waktu itu. Izaj tanabal kabair, kecuali dosa-dosa besar. Jadi begitu kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita menjadi bahagian dari orang beriman yang dipanggil dan menunaikan panggilan itu, maka gugurlah semua dosa-dosa kita sepanjang perjalanan dari puasa 1445 Hijriah sampai dengan puasa kita 1446 Hijriah ini. Kita bersih, kecuali kabair, ya. Al-kabair, dosa besar. Itu butuh tobat, butuh penanganan intensif, nasuha, keseriusan. Jadi kita bersyukur, ya, bersyukur karena kita menjadi bahagian yang terpanggil menunaikan ibadah puasa. Artinya kita betul-betul orang yang beriman, dan betul-betul kita menunaikan ibadah puasa ini, dan kita meyakini dosa-dosa kita semua sudah hilang. Karena itu modal untuk bisa mencapai ketakwaan. Karena goal akhir dari tujuan puasa itu adalah la'allakum tatakun. Di la'allakum tatakun itu, la'alla itu tamani tarodi dalam ilmu balaghah. Artinya harapan yang dipastikan akan menjadi kenyataan. Jadi kalau kita puasa dan puasa kita itu benar, ya kita akan menjadi hamba Allah yang takwa. Dasar ketakwaan kita itu setelah kita bersih dari dosa. Dosa kita itu Allah yang membersihkan, mukaffaratun. Allah bersihkan kita dari dosa, sehingga kita bisa menjadi takwa. Nah, jadi orang yang takwa itu hanya orang yang beriman. Kalau tidak beriman, dia nggak bisa bertakwa. Dan salah satu wasilahnya, jalannya itu adalah puasa dalam bulan Ramadan, supaya kita bersih dari dosa. Jadi bersyukurlah kita karena kita bahagian dari itu. Sehingga Ramadan itu harus benar-benar kita manfaatkan untuk ajang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena Ramadan ini juga syahrul muwasah, bulan di mana Allah memberikan pertolongan. Sehingga yang Allah ingin tanamkan kepada diri kita selama kita berada dalam bulan Ramadan ini adalah semangat untuk saling tolong menolong, semangat ta'awun, ta'awun alal birri wa taqwa, semangat untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, salah satu konglomerat besar dalam Islam. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu afdoli sedekah?"
Sedekah apa yang paling afdol? Dia berharap sedekah yang banyak karena dia biasa bersedekah banyak, karena dia kaya raya, konglomerat. Tapi Abdurrahman bin Auf sangat terkejut. Nabi menjawab, qala shadaqatun fi Ramadan. Jadi jawabannya, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Tidak mempertimbangkan aspek banyak sedikitnya, besar kecilnya. Yang penting dia ikhlas bersedekah karena Allah di dalam bulan Ramadan. Itulah afdalus shadaqah. Itulah sedekah yang paling utama, kata Nabi. Jadi kita saling memberi, saling membantu. Lebih banyak perhatian kita kepada orang di dalam bulan Ramadan ini, itu semakin baik. Karena kita tidak dilahirkan ke alam dunia ini hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi kita dilahirkan ke alam dunia ini juga untuk bisa berbagi kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan Ramadan mengarahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang seperti itu. Jadi mengembangkan pola kehidupan ta'awun untuk saling tolong menolong, alal bir, atas kebaikan dan ketakwaan, itu menjadi sangat penting selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Yang kemudian tradisi itu akan kita teruskan setelah kita selesai dari Ramadan. Jadi 11 bulan berikutnya pun kebiasaan kita berbagi, kebiasaan kita peduli, kebiasaan kita saling tolong menolong, itu tetap terus berlanjut. Tentunya sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing yang berbeda-beda. Dan kita bersyukur kalau selama Ramadan ini kita bisa berbagi. Ada yang berbagi sirup, ada yang berbagi gula, ada yang berbagi kopi, dan sebagainya. Bersyukurlah kita. Ada yang saling mengantar bukaan puasa yang bisa membebaskan dia dari neraka. Bersyukurlah. Dan kita sedih kalau selama dalam bulan Ramadan ini tidak ada yang bisa kita bagikan ke orang lain. Sedih. Karena tidak sepanjang tahun kita mendapatkan momen di mana berbaginya kita itu punya nilai yang tidak terbatas. Dan itu hanya ada selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Jadi ini perlu penghayatan. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan sangat saya muliakan, yang terakhir barangkali perlu saya sampaikan, supaya puasa kita ini menjadi punya makna, tidak hanya sekedar memenuhi syarat dan rukun dalam berpuasa, tapi juga punya nilai yang besar di sisi Allah dan bermanfaat dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi SAW mengingatkan, lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajjatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya tidak bermanfaat, tidak diterima puasa seseorang itu kalau dalam puasanya itu masih ada unsur qauluzur, tutur kata yang tidak baik, bahasa-bahasa yang jelek.
prasangka-prasangka yang tidak semestinya ada, gunjing dan ghibah. Jadi kita harus jaga puasa kita itu. Jangan sampai ada unsur qauluzur, tutur kata yang jelek, tutur kata yang tidak baik, yang akan menghilangkan nilai dari ibadah puasa kita itu. Wal amala bihi, dan kita juga harus menghindarkan diri selama kita berpuasa dari amalan-amalan, dari perbuatan-perbuatan haram yang terlarang. Ya. Jangan kita melakukan hal-hal yang haram. Misalnya mengambil yang bukan hak kita. Itu ada yang disebut istilahnya ghulul. Ghulul itu oleh Nabi ditegaskan, la sholata liman lam yatawaddo wala sodaqata fi ghulul. Jadi tidak ada sholat kalau tidak wudu, dan tidak ada sedekah yang bersumber dari ghulul, pencurian yang sembunyi-sembunyi. Nah, jadi hati-hati selama kita puasa ini, jangan lakukan hal-hal yang buruk. Jangan lakukan perilaku yang haram. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu akan membuat ibadah puasa kita menjadi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal jahla, selama puasa itu jangan berperilaku bodoh. Seperti apa perilaku bodoh itu? Termasuk di dalamnya itu amalul jufa, melakukan aktivitas sia-sia. Karena puasa main catur satu hari, suara azan dikesampingkan, Quran nggak pernah dipegang. Jadi waktunya habis untuk main catur. Itu al-jahla, itu kebodohan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, yang nanti akan membuat ibadah puasanya nggak punya nilai. Jadi menyia-nyiakan waktu, melakukan tabzir, hal-hal yang bisa mendatangkan kemubaziran. Kalau buka puasa semua dikumpuli, habis itu nggak termakan. Tidak termakan, kalau berbagi masih alhamdulillah terselamatkan. Tidak terjadi tabzir, pemborosan, masih ada manfaat. Tapi ini tidak termanfaatkan. Udah terkumpul banyak, tidak mampu kita memakan keseluruhannya, akhirnya terbuang. Yang seharusnya tadi bisa mendatangkan pahala, kalau kita berkenan untuk berbagi, ya akhirnya mendatangkan dosa, karena kita berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan sesuatu yang seharusnya bermanfaat untuk orang lain, tapi karena keserakahan kita, orang lain tidak mendapatkan yang semestinya dia bisa dapatkan dari belas kasih kita. Nah, ini juga hati-hati. Jadi kalau kita buka puasa atau sahur,
ya dipada-padai. Tidak semua yang kita inginkan itu harus kita tumpuk di atas meja makan kita, karena tidak berkemampuan kita untuk menghabiskannya, dan kita khawatir kalau itu bisa mendatangkan kemubaziran yang dianggap oleh Nabi itu perilaku bodoh. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu, kata Nabi, untuk hendaknya kita hindari. Karena kalau kita tidak menghindarinya, dalam hadis itu Nabi mengatakan, falaisa lillahi hajatun. Ya, falaisa lillahi hajatun. Maka tidak ada bagi Allah hajat, keinginan, kepentingan untuk puasa yang seperti itu. Sehingga puasanya tadi, ya, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, yang dia menahan diri dalam tidak makan dan dalam tidak minum itu menjadi tidak berguna. Ya, dia cuma dapat lapar saja, dia cuma dapat rasa haus saja, tapi tidak mendapatkan pahala apapun dari ibadah puasa yang sudah dia lakukan. Gara-gara qauluzur wal amala bihi, amal zur wal jahla, dan kebodohan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati dan sangat saya muliakan, marilah kita membenahi ibadah puasa kita ini, mudah-mudahan terus semakin sempurna, sehingga kita sampai pada titik ibadah yang terbaik. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.